Oke, libur panjang bukan berarti otak kita juga liburan ya. Jadi kita coba warming up dulu. Ini materi di kelas 9, materinya bilangan berpangkat dan bentuk akar. Simple. Kalau kalian paham materi aljabar di kelas 7, it's going to be so easy. Oke, let's start from here. Nilai dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ini kalau dia ada bilangan pangkat itu kan artinya bilangan itu berulang sebanyak pangkatnya. Pangkat itu apa sih? Pangkat itu angka kecil yang di atas. Nah kalau misalkan 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 ditambah 2 pangkat 3. 2-nya juga berulang 3 kali. Kalau 2 pangkat 4 ya 2-nya berulang 4 kali. Jangan sampai salah karena kebanyakan itu 2 pangkat 3 berapa? Jawabnya pasti 8 gitu. 6, sorry. 2 pangkat 4 berapa? Ya udah dikalikan aja 2 kali 4. Bukan gitu ya konsepnya. Konsepnya adalah dia pengulangan sebanyak pangkatnya. Berarti 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 adalah 16. 16 tambah 4 20, 20 ditambah 8 28. Oke, kita geser ke kiri. Nah ini juga kategorinya mudah. Kalau tadi bilangan berpangkatnya dijumlahkan itu kita harus satu-satu ya hitung dulu. Tapi kalau misalkan dia berpangkat seperti ini bisa 2 cara. Cara yang manual adalah seperti tadi. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 adalah 16. Nah untuk yang perkaliannya kurang bisa menghafal sepertinya di kelas 9 memang harus dimantapkan lagi perkaliannya ya. Kita coba pelan-pelan. 16 kali 4 itu 64. 64 dikali 8. 4 kali 8 32. Nah udah dapat 2 belakangnya. Berarti jawabannya adalah 512. 6 kali 8 48 tambah 3. 48 90 51. Betul ya? Oke, atau biasanya kalau dia cuma dinotasikan menggunakan 2 pangkat berapa, nah sifat dari bilangan berpangkat itu misalkan A pangkat M. Nah ini dikali A pangkat N dikali A pangkat O misalkan. Kalau dia perkalian maka pangkatnya dijumlahkan berarti A M ditambah N ditambah O. Paham ya? Nah gimana kalau misalkan dia pembagian nih? Berarti A pangkat M bagi A pangkat N. Itu maka pangkatnya dikurangkan. Susah ya kalau pakai variabel. Kita coba pakai angka deh. Misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 gitu ya. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 2. Itu jawabannya adalah 2. 3 dikurang 2 itu 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah tapi perhatikan baik-baik. Kalau bilangan pokok itu apa sih? Bilangan pokok itu angka-angka yang besar ini namanya bilangan pokok. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, bisa nggak kita melakukan sifat yang seperti ini tadi? Sifat ini tidak berlaku. Contoh, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 misalkan. 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Nah, angka-angka yang besarnya atau kita sebut dengan bilangan pokoknya itu berbeda. Ini nggak bisa kita pakai kantil. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 itu nggak bisa. Caranya adalah satu-satu. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9. So the answer going to be 8/9. Oke, yang mana lagi lebih mudah? Ini bisa. Ini juga gampang ya. Bilangan berpangkat ini materinya gampang sekali. Kalau misalkan dia pangkat, dipangkatkan kembali, itu gimana? Ya udah pangkatnya dikalikan. Sifatnya adalah seperti ini. Apabila A pangkat M kali A pangkat M dulu deh, satu angka doang, dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya dikalikan M kali N. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti 2 pangkat 3 dikali 4. 2 pangkat 12. Itu ya jawabnya.
Nah kalau dia kayak gini gimana? Ada huruf yang berbeda. Itu tidak boleh langsung kita gabung satu-satu ya. Berarti X 4 kali 5. 4 yang ini dikalikan 5 berarti 20 kali. 5 kali 5. 5 yang ini dikalikan Y 25 per 6 dikali 5 berarti Z 30. 20, 25, 30. Jawabannya B. Oke, kita geser mana lagi ya? Kalau dia negatif seperti ini gimana? Apakah hasilnya negatif? Jawabannya bukan. Kalau pangkat negatif, contoh A pangkat negatif M. Maka ini pangkat negatif ini menandakan bahwa dia tempatnya berada di bawah. 1 per A pangkat M. Pakai angka A pangkat negatif 3 misalkan. Maka jawabannya adalah 1 per A pangkat 3. Udah ya. Nah kalau dia kayak gini gimana? 4 pangkat min 2 berarti 1 per 4 pangkat 2 ditambah 1 per 4 pangkat 3. 1 per 4 pangkat 2 itu adalah 1 per 16 ditambah 1 per 64. Bisa kita sederhanakan, kita pakai 64 dibagi 16 itu 4. Terus berarti di sini 4 ditambah 1, maka jawabannya 5 per 64. And then the last one, how about like this? Di atas ada A, di bawah ada A. Kembali ke sifat kalau dia pembagian tadi yang ini ya. Yang sebelumnya. Kalau dia pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Kumpulkan yang sejenis. Berarti A dengan A. A yang di atas 6 kita tulis 6. Di bawah negatif. Nah sifatnya berkebalikan nih. Kalau misalkan dia 1 per contoh 1 per 4 pangkat negatif 2 misalkan. Maka kalau 4 pangkat negatif 2 kita naikkan ke atas, ini dia menjadinya 4 pangkat 2. Ini ya. Berarti negatif ketemu negatif dia jadi positif 2. B 6. Kita tulis yang positif-positif dulu deh. Nah di bawah nih negatif. Berarti kalau dia naik dia jadi positif 3. C 6. Negatif 4 berarti plus 4. A 8. Udah lah ya. Jawaban yang ada A8 itu cuma 1. Tapi kita lanjutkan saja. B 9. C 10. Selesai. Mudah ya. Selamat belajar.